Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Saat ini saya akan membawa mata kuliah perencanaan pembangunan daerah dengan topik konsep dasar perencanaan pembangunan daerah. Baik, sebagai awal pembuka mata kuliah ini, kita akan membahas ruang lingkup dari perencanaan pembangunan daerah. Kita ketahui bersama bahwa perencanaan merupakan susunan sistematik mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan masa depan. Sedangkan pembangunan itu sendiri merupakan proses perubahan yang direncanakan. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa antara perencanaan dan pembangunan saling berkaitan. Perencanaan sendiri merupakan sebuah alat atau instrumen dari pembangunan. Sehingganya dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Nah, ini kita bisa melihat dalam pembangunan daerah. Karena dalam pembangunan daerah itu sendiri akan melibatkan berbagai komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dalam wilayah tertentu. Kita akan membahas bagaimana perencanaan pembangunan di lingkungan wilayah tertentu. Di daerah-daerah berkembang, perencanaan pembangunan ini sangat penting untuk mengatur berbagai wilayah yang ada di daerah-daerah tertentu. Di Indonesia sendiri telah diatur dari berbagai macam hukum, baik itu dari undang-undang maupun berbagai macam peraturan. Seperti yang saya tampilkan di depan layar ini, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, di mana undang-undang ini merupakan sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Kemudian turun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang saat ini kita gunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, namun di bawah naungan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, ini sebagai dasar hukum ketika kita dalam melakukan atau menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, berbagai macam pendekatan tentu kita harus lakukan. Pendekatan itu adalah sebagai berikut, seperti teknokratik, politik, partisipatif, top down, bottom up. Dari kelima pendekatan ini digunakan dalam menyusun rencana program pembangunan. Pendekatan-pendekatan ini tentu harus diimplementasikan dengan baik. Ya, kita jelaskan dari yang pertama, pendekatan teknokratik. Di mana pendekatan teknokratik ini pendekatan menggunakan kerangka berpikir. Yang dilibatkan siapa? Yaitu para ahli yang paham tentang lingkungan, paham bidang pendidikan, dan bidang-bidang yang lain dilibatkan dalam proses teknokratik atau biasa disebut dengan kerangka berpikir oleh para ahli untuk melihat bagaimana proses implementasi program nanti ke depan pada daerah tersebut. Dan yang kedua itu pendekatan politik yang melalui berbagai macam elit-elit politik seperti anggota DPRD atau biasa disebut dengan anggota dewan. Usulan yang kita sampaikan kepada mereka, nantinya mereka akan menyampaikan nanti pada sebuah pembahasan program. Mereka lah ini sebagai perwakilan-perwakilan politik melalui distrik atau wilayah daerahnya masing-masing, daerah pemilihannya mereka masing-masing.
Yang ketiga yaitu pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini kita ketahui bersama seperti ya musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang 2004 ya tentu dari bawah. Dari tingkatan bawah itu kelurahan, kecamatan, dan kemudian hingga ke daerah itu sendiri. Yang kemudian pendekatan berikutnya top down, yaitu kajian-kajian yang berasal dari berbagai macam yang datang dari berbagai kementerian. Mereka di sisi lain mengkaji bagaimana pengembangan daerah ini. Mereka juga menggunakan kerangka berpikir ilmiah dengan melihat potensi-potensi wilayah kita dan kemanfaatannya buat masyarakat banyak untuk disampaikan ke daerah. Kemudian pendekatan bottom up yang biasa disebut pendekatan dari akar rumput, di mana bagaimana melibatkan masyarakat yang termarginalkan, yang miskin, dan masih banyak lagi untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menyampaikan berbagai macam usulan, kebutuhan, dan keinginannya mereka. Nah, inilah perbedaan pendekatan yang digunakan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Namun dalam implementasi di lapangan memang pendekatan-pendekatan ini banyak kelemahannya. Yang sering kita jumpai yaitu pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan partisipatif terkadang dilibatkan berbagai pihak, namun kebanyakan yang didominasi adalah para elit-elit belaka. Sedangkan masyarakat hanya menjadi penonton, hanya mendengarkan. Walaupun usulan disampaikan, ketika tahap pembahasan paling banyak sulit terserap karena dikuasai oleh berbagai elit-elit politik itu sendiri. Inilah yang sering terjadi ketika dalam penyusunan rencana program. Kekuasaan politik, tekanan politik memang sangat dominan dalam menyusun program pembangunan. Sehingganya terkadang program yang dihasilkan belum mencerminkan kebutuhan masyarakat. Inilah yang sering terjadi. Kenapa? Karena program-program yang diusulkan itu lebih dominan program yang diusulkan oleh para politisi. Sehingganya terkadang muncul yang namanya praktek markup. Dan pada akhirnya program yang dihasilkan tidak berasal dari masyarakat itu sendiri. Atau biasa disebut dengan program siluman. Nah, ini ya yang muncul dalam praktek markup. Dalam pembangunan daerah juga, anggaran yang disediakan oleh daerah sangat terbatas. Sehingganya tidak semua program dapat terserap dengan baik. Seharusnya program-program ini harus bisa dipetakan mana yang menjadi prioritas, yang bukan prioritas, atau mungkin yang sangat mendesak. Sehingganya bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Masyarakat pun demikian. Mereka mengusulkan berbagai program cukup banyak. Walaupun itu tidak dibutuhkan, atas dasar keinginan, mereka tetap sampaikan. Mereka memikirkan belakangan untuk bisa terserap. Yang penting mereka menyampaikan aspirasi dan usulan mereka. Nah, yang pada akhirnya usulan ini kadangkala menumpuk di lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sehingganya kesulitan para perencana untuk membaginya secara proporsional. Inilah yang terkadang menjadi satu kendala Badan Perencanaan Pembangunan dalam mengelola berbagai usulan masyarakat. Dalam pendekatan ini banyak dinamika-dinamika yang terjadi seperti yang saya gambarkan tadi itu. Baik, kita pindah pada proses perencanaan dan penganggaran.
tentu kita harus melalui berbagai proses, yaitu proses musrembang. Musrembang tidak hanya tingkat daerah, tapi dari tingkat bawah, dari RT RW, kelurahan, kecamatan, bahkan akan dibahas pada forum OPD. Walaupun yang dilibatkan hanya perwakilan masyarakat dalam forum organisasi pemerintah daerah, namun sangat berdampak dalam hasil usulan dari masyarakat itu, apakah bisa diserap atau tidak. Karena dalam forum OPD ada berbagai rencana kerja yang mereka usulkan oleh berbagai macam OPD yang nantinya akan diselaraskan dengan berbagai usulan masyarakat. Nah, setelah itu akan dihasilkan rancangan RKPD. Dari hasil rancangan kerja pemerintah daerah ini akan dibawa langsung pada musrembang kabupaten kota. Musrembang kabupaten kota ini dimediasi oleh siapa? Tidak lain adalah organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pihak-pihak yang terlibat adalah pemerintah, dari elit politik, perwakilan dari masyarakat, maupun dari swasta, yang nantinya merupakan suatu pergulatan berbagai usulan ketika saat membahas. Yang paling dijumpai dalam pembahasan adalah dominannya para birokrat maupun para politisi dalam menyampaikan usulannya, dengan dalih kepentingan masyarakat bahwa hasil yang mereka suarakan adalah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena program yang disampaikan tentu tidak bisa diserap semuanya. Apalagi program yang bersifat fisik atau infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Yang biasanya masyarakat hanya menyampaikan, padahal program itu belum dibutuhkan. Salah satu contoh, membangun jalan. Jalan yang sudah baik, ingin dibaikin lagi. Padahal masih layak untuk digunakan. Yang seharusnya diperbaiki itu ketika jalan itu rusak. Alasannya apa? Untuk melancarkan proses perekonomian masyarakat. Inilah salah satu dasar kita menyusun atau mengusulkan program. Bukan atas dasar keinginan belaka, namun atas dasar kebutuhan untuk kita semua. Sehingganya ini bisa kita masukkan pada prioritas program yang sangat mendesak. Kalaupun ada program-program yang lain yang diusulkan, itu masuk pada program yang belum prioritas. Biasanya juga program-program yang ada, jika belum teranggarkan pada tahun ini, bisa dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, inilah proses perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, saya bisa menggambarkan lagi lebih dalam lagi tentang proses perencanaan pembangunan daerah. Tentu kita tidak bisa lepaskan masyarakat sebagai objek utama, bukan subjek, objek utama atau pelaku utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilibatkan melalui musrembang dari tingkat bawah hingga tingkat daerah. Nah, nantinya usulan-usulan masyarakat ini akan direkap untuk dibahas pada rencana anggaran yang tersedia melalui apa? Forum organisasi pemerintah daerah yang akan dikemas dalam rancangan rencana kerja organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintah daerah sendiri mereka mempunyai rancangan, namun rancangannya itu sesuai dengan kajian-kajian wilayah yang mereka lakukan berdasarkan observasi maupun wawancara yang mereka dapatkan dari berbagai kalangan masyarakat bawah. Mereka tidak saja melakukan program tidak dasar dari potensi dan kemanfaatannya buat masyarakat. Ini yang harus menjadi dasar mereka organisasi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja mereka. Jika ini tercapai, maka
semua program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat dan sesuai potensi daerah akan tepat sasaran. RAPBD atau anggaran yang diberikan tentu hanya terbatas dalam 1 tahun anggaran. Makanya harus dimanfaatkan sedemikian rupa, tanpa ada oknum-oknum yang memanfaatkan anggaran tersebut. Oleh sebab itu, inilah yang saya jelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan ini merupakan suatu instrumen dari pembangunan. Tanpa perencanaan ini, maka pembangunan sulit terarah. Oleh sebab itu, antara keduanya memang saling berhubungan. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan terkait hakikat perencanaan pembangunan daerah. Insya Allah bisa bertemu pada topik perkuliahan perencanaan pembangunan yang lain. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.